Ada sebuah bayangan yang berjalan di sisi kita sejak hari pertama, sebuah bisikan lirih di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita yang paling sibuk. Kita merasakannya di malam-malam yang panjang, saat mengucapkan selamat tinggal pada orang terkasih, atau dalam momen perenungan sederhana di depan cermin, saat menyadari bahwa waktu telah meninggalkan jejaknya. Inilah satu-satunya kepastian mutlak yang kita miliki bersama sebagai umat manusia. Namun, kita menghabiskan sebagian besar hari-hari kita untuk mencoba melupakannya. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kesalahan terbesar kita bukanlah karena takut padanya, melainkan karena gagal memahaminya? Upaya untuk terus menghindar ini, usaha untuk membangun tembok melawan sesuatu yang tak terelakkan, justru memenjarakan kita dalam sejenis keputusasaan yang sunyi. Kita mengalihkan perhatian dengan gemerlap layar gawai, dengan pengejaran tanpa henti akan materi berikutnya, akan pencapaian berikutnya, yang jauh di lubuk hati kita tahu sifatnya hanya sementara. Di tengah kabut inilah, suara dari salah satu cendekiawan terbesar di Asia Tenggara, Buya Hamka, terdengar bukan sebagai guntur penghakiman, melainkan sebagai cahaya mercusuar yang menembus badai, menawarkan sebuah peta untuk mengarungi perjalanan yang paling ditakuti ini. Beliau, dengan kejernihan jiwanya, menganugerahi kita sebuah sudut pandang yang transformatif. Buya Hamka tidak melihat kematian sebagai sebuah titik akhir yang tiba-tiba, sebuah jurang kehancuran. Baginya, kematian adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah transisi, sebuah koma dalam kalimat besar kehidupan, sebuah pintu gerbang untuk kembali ke rumah kita yang sejati dan abadi. Beliau melihatnya bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai panen terakhir dari apa yang kita tanam selama hidup, sebuah pertemuan kembali dengan esensi sejati mengapa kita diciptakan. Dan disinilah letak peringatannya yang paling mendesak, sebuah nasihat yang melintasi puluhan tahun untuk sampai kepada Anda, hari ini. Bagaimana jika bahaya terbesar bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kehidupan yang dijalani dengan cara yang membuat kita tidak siap menghadapinya? Bagaimana jika kebisingan dunia modern sengaja dibuat untuk menulikan kita dari melodi lembut yang memanggil kita untuk pulang? Peringatan Buya Hamka adalah tentang risiko tiba di gerbang itu dengan tangan hampa, dengan hati yang penuh penyesalan karena tidak benar-benar hidup. Selama beberapa menit ke depan, kita tidak akan hanya berbicara tentang kematian. Kita akan menyingkap kebijaksanaan Buya Hamka untuk belajar bagaimana hidup dengan lebih utuh. Kita akan mengungkap kunci-kunci yang beliau wariskan untuk mengubah ketakutan yang melumpuhkan menjadi penerimaan yang menenangkan, dan mengubah kecemasan akan akhir menjadi motivasi yang kuat untuk memberi makna pada setiap hari-hari kita. Ini bukanlah perjalanan bagi mereka yang lemah hati, tetapi bagi mereka yang mencari kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu terasa tidak nyaman. Maka, pertanyaan yang kini menggantung di udara bukanlah apakah bayangan ini suatu saat akan menghampiri kita, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk saat di mana ia menampakkan dirinya bukan sebagai monster, melainkan sebagai seorang pembawa pesan. Apa yang Buya Hamka peringatkan kepada kita mungkin tidak hanya akan mengubah cara Anda memandang kematian, tetapi yang terpenting, cara Anda memilih untuk hidup, mulai hari ini. Tetaplah bersama saya untuk menemukannya. Maka kita kembali pada pertanyaan yang menggantung di udara, pertanyaan yang menjadi gerbang menuju inti perjalanan ini. Mengapa seorang lautan kebijaksanaan seperti Buya Hamka harus menangis? Jawaban yang tergesa-gesa akan berkata, karena duka. Namun duka adalah milik dunia, sebuah reaksi atas kehilangan yang fana. Tangisan yang kita saksikan ini bersumber dari tempat yang lebih dalam, dari akar kesadaran itu sendiri. Ini bukanlah tangisan karena satu peristiwa, melainkan tangisan atas satu kondisi, tragedi agung umat manusia yang pertama dan paling fatal, yaitu lupa. Kita semua terlahir sebagai seorang musafir yang memegang peta usang di dalam genggaman jiwa kita, sebuah peta yang menunjukkan jalan pulang. Di dalam setiap diri kita, ada ingatan samar tentang sebuah rumah yang tak pernah kita lihat namun selalu kita rindukan. Namun, tarikan napas pertama di dunia ini adalah hembusan angin yang mulai meniup debu ke atas peta itu. Hiruk-pikuk dunia adalah hujan yang perlahan melunturkan tintanya. Tangisan Buya Hamka adalah tangisan seorang pemegang peta yang sadar, yang melihat jutaan musafir lainnya sedang terpesona oleh indahnya kertas peta itu, hingga mereka lupa pada tujuannya. Proses lupa ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang kejam, melainkan sebuah rayuan yang lembut dan mematikan. Ia datang dalam bentuk cinta pada dunia yang berlebihan, dalam bentuk ambisi yang membakar, dalam bentuk hiburan yang meninabobokan jiwa. Sedikit demi sedikit, bisikan ruh yang menyerukan kerinduan untuk pulang, dikalahkan oleh teriakan pasar dunia yang menawarkan kenikmatan sesaat. Kita menukar samudera keabadian dengan seteguk air garam kefanaan, dan kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang kehausan. Maka disinilah letak kesedihan seorang bijak. Beliau tidak hanya melihat satu orang yang tersesat. Beliau melihat sebuah peradaban yang membangun kemegahannya di atas fondasi kelupaan.
Beliau melihat jiwa-jiwa yang seharusnya menjadi elang yang terbang menembus awan, kini puas menjadi ayam di dalam kandang, mematuk biji-biji jagung yang dilemparkan oleh sang waktu. Tangisan itu adalah manifestasi dari rasa sakit saat melihat potensi agung manusia tergadai untuk sesuatu yang begitu rendah dan sementara. Dan rasa sakit itu, entah Anda sadari atau tidak, juga bersemayam di dalam diri Anda. Berapa kali dalam kesendirian malam, Anda merasakan sebuah kehampaan yang tak bisa dijelaskan oleh akal? Sebuah kegelisahan purba yang tidak bisa diredakan oleh pencapaian apapun? Itulah gema dari kelupaan kita. Itulah jeritan dari sang musafir di dalam diri yang petanya telah hilang, yang kini hanya berjalan berputar-putar di padang pasir kebingungan. Kita semua adalah anak-anak yang kehilangan jalan pulang. Dan apa yang kita lakukan saat tersesat? Kita membangun benteng. Kita membangun benteng dari gelar, dari harta, dari status, dari pengetahuan yang kita hafalkan. Kita berpura-pura menjadi penghuni tetap di negeri perantauan ini, berharap kemegahan benteng kita bisa menutupi fakta bahwa kita gemetar di dalamnya. Tangisan Buya Hamka adalah sebuah retakan pada semua benteng itu. Air mata beliau adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah pada tebalnya tembok yang kita bangun, melainkan pada keberanian untuk mengakui bahwa kita tersesat. Sebab di balik kelupaan itu, ada sesuatu yang menanti untuk diingat, fitrah. Kesucian primordial kita. Buya Hamka, dengan kejernihan batinnya, bisa merasakan betapa indahnya keadaan asli kita, dan betapa jauhnya kita telah berkelana dari keindahan itu. Tangisan beliau adalah tangisan kerinduan yang luar biasa, rindu pada keadaan di mana jiwa manusia masih bersih, di mana janji kita kepada Sang Pencipta masih terngiang jelas. Beliau menangisi kita semua yang menderita penyakit amnesia spiritual massal. Bayangkan seorang pemandu yang berdiri di puncak bukit, melihat rombongannya berjalan riang gembira menuju sebuah jurang yang dalam, karena mereka terlalu asyik mengejar kupu-kupu berwarna-warni. Sang pemandu berteriak, namun suaranya hilang ditelan angin. Ia melambaikan tangan, namun tak ada yang menoleh. Apa yang tersisa baginya? Hanya air mata keputusasaan. Itulah posisi seorang pewaris Nabi. Itulah rasa sakit seorang guru sejati saat melihat murid-muridnya jatuh cinta pada ilusi. Pesan yang beliau sampaikan dalam tangisnya itu, sejatinya, bukanlah sebuah nasihat. Ia adalah sebuah elegi. Sebuah ratapan pilu atas jutaan potensi jiwa yang menguap sia-sia setiap detiknya. Ia menangisi setiap detik yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan penilaian manusia, namun lalai pada pandangan Tuhan. Ia menangisi setiap energi yang kita kerahkan untuk memperindah sangkar, sementara sang burung di dalamnya tengah sekarat kelaparan. Dan kelupaan agung ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ia adalah sebuah kondisi yang secara aktif kita pelihara setiap hari, karena kita terperangkap di dalam penjara terindah sekaligus terkuat yang pernah ada. Sebuah penjara yang tidak memiliki jeruji besi, namun lebih sulit ditembus daripada benteng manapun. Penjara itu adalah sangkar emas dari ego kita sendiri. Memahami bagaimana penjara ini bekerja adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan kita untuk mengurai makna di balik tangisan Sang Maha Guru. Kita tiba di gerbang penjara terkuat yang pernah diciptakan. Sebuah penjara yang tak terlihat, yang dindingnya terbuat bukan dari batu, melainkan dari pikiran kita sendiri. Lantainya adalah rasa takut kita, dan atapnya adalah harapan palsu kita. Inilah sangkar emas sang ego, sebuah mahakarya arsitektur jiwa yang kita bangun dengan tangan kita sendiri, di mana kita menjadi arsitek sekaligus narapidana satu-satunya. Buya Hamka menangis bukan hanya karena kita lupa jalan pulang, tetapi karena setelah lupa, kita justru membangun sebuah istana yang megah di tengah padang pengasingan, dan menyebutnya sebagai rumah. Perhatikanlah baik-baik cara kerja sangkar ini. Ia tidak terasa seperti penjara, ia terasa seperti sebuah zona nyaman yang eksklusif. Dindingnya dihiasi dengan cermin-cermin pujian dari orang lain. Jerujinya terbuat dari emas gelar dan pencapaian. Di dalamnya, kita merasa aman, kita merasa istimewa, kita merasa memiliki identitas. Ego adalah sang sipir yang membisikkan kepada kita setiap hari, lihat, kamu berbeda. Kamu lebih baik dari mereka. Atau, kamu lebih malang dari mereka. Ia hidup dari perbandingan. Ia memakan pengakuan dan bergetar ketakutan oleh kritik. Ia adalah ilusi, aku, yang terpisah dari lautan kemanusiaan dan samudra ketuhanan. Suara ego adalah suara yang paling kita kenal, bahkan melebihi suara ibu kita sendiri. Itulah suara keraguan saat kita ingin berbuat baik. Itulah suara kesombongan saat kita berhasil. Itulah suara putus asa saat kita gagal.
Itulah yang menciptakan drama internal tanpa akhir di dalam pikiran kita, mengubah hidup yang seharusnya menjadi sebuah ibadah panjang yang damai, menjadi sebuah medan perang yang melelahkan melawan bayangan kita sendiri. Kita menghabiskan energi jiwa yang tak ternilai hanya untuk mempertahankan citra aku yang rapuh ini dari guncangan takdir. Dari sudut pandang Buya Hamka, inilah hijab, tabir, yang paling tebal. Inilah berhala modern yang kita sembah tanpa sadar. Kita mungkin tidak lagi bersujud pada patung batu, tetapi setiap hari kita bersujud pada patung diri yang kita pahat sendiri. Kita mengorbankan waktu, energi, bahkan prinsip, hanya demi memberi makan berhala ini. Tangisan beliau adalah tangisan seorang tauhid yang murni, yang merasakan pedihnya melihat manusia yang diciptakan untuk menjadi hamba Allah, justru menjadi hamba dari ciptaannya sendiri, hamba dari egonya. Dan dari sinilah sumber dari segala penderitaan modern kita. Rasa sakit saat dikritik, bukankah itu jeritan sang ego yang citranya tergores? Rasa cemas akan masa depan, bukankah itu ketakutan sang ego yang tidak bisa mengontrol takdir? Rasa iri saat melihat keberhasilan orang lain, bukankah itu penderitaan sang ego yang merasa tersaingi? Seluruh neraka psikologis yang kita alami sehari-hari adalah api yang menyala karena kita terus melemparkan kayu bakar berupa keterikatan pada aku. Kita menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena makna yang diberikan oleh ego kita terhadap peristiwa itu. Kita berusaha mengontrol segalanya. Kita membuat rencana 5 tahunan, kita menyusun strategi citra diri, kita mencoba memanipulasi persepsi orang lain. Kita berpegangan erat pada kemudi kapal kehidupan kita, dengan cemas menatap badai di cakrawala, mencoba mengarahkan kapal melewati ombak dengan kekuatan lengan kita sendiri. Dari menara kebijaksanaannya, Buya Hamka melihat ini sebagai sebuah pemandangan yang paling tragis sekaligus paling menggelikan. Seorang anak kecil yang berdiri di tepi pantai, mencoba memerintahkan ombak untuk surut. Tangisan beliau adalah tangisan welas asih bagi kesia-siaan kita yang begitu gagah berani. Namun di tengah penjara yang kita ciptakan sendiri ini, sang arsitek ilahi tidak pernah meninggalkan kita tanpa sebuah kunci. Kunci itu tersembunyi, bukan di luar, tetapi di dalam. Kunci itu bukanlah kekuatan, bukanlah kecerdasan, bukan pula kekayaan. Kunci itu, yang dibisikkan oleh para sufi dari generasi ke generasi, adalah sebuah kata yang paling ditakuti oleh sang ego, penyerahan diri. Kepasrahan total. Tawakul. Melepaskan kemudi kapal dan membiarkan sang nahoda sejati mengambil alih. Inilah kunci yang bisa membuka pintu sangkar emas manapun. Ini adalah paradoks terbesar dalam perjalanan spiritual. Ego kita menjerit bahwa penyerahan diri adalah kekalahan. Ia berteriak bahwa melepaskan kontrol adalah kematian. Dan ego tidak sepenuhnya salah. Penyerahan diri memang sebuah kematian, tetapi bukan kematian sang musafir, melainkan kematian sang sipir penjara. Ia adalah momen di mana kita dengan sadar membiarkan diri palsu kita mati, agar diri sejati kita, yaitu ruh yang merindukan Tuhannya, bisa lahir kembali dan mengambil alih kendali. Ini bukanlah tindakan putus asa, melainkan puncak dari keberanian. Kini, kita semakin dekat pada inti dari tangisan Buya Hamka. Pesan terakhir yang beliau sampaikan dalam isak tangisnya itu adalah sebuah permohonan, sebuah rayuan terakhir dari seorang ayah kepada anak-anaknya yang hilang. Pesan itu adalah intisari dari kunci ini. Ia adalah sebuah ajakan untuk melakukan tindakan penyerahan diri itu sekarang juga, selagi kita masih memiliki pilihan, selagi kita masih bisa melakukannya atas dasar cinta dan kesadaran. Sebab jika kita menolak untuk membuka pintu sangkar itu dengan kunci kepasrahan, akan datang satu hari di mana sang ajal akan mendobrak pintu itu dengan paksa. Maka kita berdiri di ambang pintu terakhir. Kita telah melihat penjara ego dan kita telah ditunjukkan kuncinya. Kita telah memahami bahwa tangisan Buya Hamka adalah tangisan bagi mereka yang menolak untuk menggunakan kunci itu karena terlalu mencintai penjaranya. Kini, hanya satu hal yang tersisa. Kata-kata apakah yang beliau ucapkan? Kalimat spesifik apakah yang membawa seluruh bobot kebijaksanaan ini, yang begitu berat hingga hanya bisa disampaikan lewat air mata? Sudah saatnya kita berhenti menganalisis, dan mulai mendengar. Dan disinilah kita. Di dalam keheningan yang tertinggal setelah kata-kata itu diucapkan. Kalimat-kalimat terakhir itu tidak mendarat di akal kita, melainkan jatuh seperti sebutir benih langsung ke dalam tanah hati kita yang paling subur. Ia tidak datang untuk memberi jawaban, melainkan untuk menumbuhkan pertanyaan yang lebih indah. Ia bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma yang membuka lembaran baru dalam cara kita memandang kehidupan. Kebenaran itu kini telah disampaikan, dan keheningan ini adalah ruang bagi kita untuk membiarkannya tumbuh.
Kini, kita akhirnya mengerti makna tangisan itu. Air mata Sang Maha Guru bukanlah air mata duka, melainkan air mata seorang petani jiwa. Ia menangisi tanah-tanah gersang yang menolak benih kebenaran. Ia menangisi benteng-benteng ego yang begitu kokoh menghalangi cahaya matahari kesadaran. Dan ia juga menangisi, dengan penuh haru dan harapan, setiap hati yang akhirnya retak dan siap untuk ditanami. Tangisan itu adalah sungai yang terbentuk dari 3 mata air, welas asih atas kelupaan kita, kepedihan melihat kita terpenjara, dan cinta yang meluap bagi potensi kepulangan kita. Pesan terakhir itu bukanlah milik Buya Hamka. Ia adalah gema dari suara yang lebih tua dari sang waktu itu sendiri. Suara itu adalah bisikan fitrah kita, suara asli dari jiwa kita yang selama ini tenggelam dalam orkestra kebisingan dunia. Beliau hanya meminjamkan suaranya, meminjamkan air matanya, agar kita bisa kembali mendengar melodi yang paling kita kenal namun paling sering kita lupakan. Tugas kita sekarang bukanlah untuk menghafal pesannya, melainkan untuk mulai mengenali gema suara itu di dalam diri kita sendiri. Maka inilah kebenaran terakhir yang tersingkap. Dalam hidup ini, kita dihadapkan pada 2 jenis kematian. Pertama adalah kematian kecil, yaitu kematian sang ego, kematian dari aku yang palsu, yang harus kita pilih secara sadar setiap hari melalui penyerahan diri. Kedua adalah kematian besar, yaitu berpisahnya ruh dari jasad, yang pasti akan datang tanpa bisa kita pilih. Pesan terakhir Buya Hamka adalah sebuah undangan agung untuk memilih kematian kecil dengan penuh cinta, agar saat kematian besar tiba, ia tidak terasa seperti sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah penyatuan yang dirindukan. Inilah warisan yang sesungguhnya. Warisan Hamka bukanlah sekadar tumpukan buku di perpustakaan atau kutipan-kutipan indah di media sosial. Warisan sejatinya adalah sebuah peta dan sebuah kompas. Peta yang menunjukkan di mana letak penjara ego kita, dan kompas yang menunjukkan arah menuju gerbang kebebasan. Warisan itu adalah pemahaman bahwa hidup ini adalah seni melepaskan, bukan seni memiliki. Dan Anda, yang telah melakukan perjalanan hingga titik ini, kini adalah salah satu pewarisnya. Di tengah semua perenungan ini, ada satu kalimat yang merangkum segalanya. Sebuah bisikan yang bisa menjadi sauh bagi jiwa Anda di tengah badai kehidupan. Ingatlah ini baik-baik saat Anda merasa tersesat atau lelah. Pada akhirnya, surga bukanlah sebuah tempat yang kita tuju, melainkan keadaan hati yang kita bawa pulang. Ulangi kalimat itu di dalam batin Anda. Rasakan getarannya. Biarkan kalimat itu mengendap, seperti ampas kopi yang turun ke dasar cangkir, menyisakan air yang jernih. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu diperdebatkan. Cukup dirasakan. Biarkan ia menjadi teman Anda dalam kesunyian, menjadi lentera Anda dalam kegelapan. Sebab kebenaran terbesar tidak pernah dipahami oleh pikiran, ia hanya bisa diakui oleh ketenangan hati. Perjalanan ini, meskipun dimulai dalam kesunyian di dalam diri Anda, tidak harus diakhiri sendirian. Kebijaksanaan tumbuh subur saat ia dibagikan. Di bawah ini, di kolom komentar, kami mengundang Anda untuk meninggalkan jejak dari perjalanan Anda. Bukan sekadar opini, tetapi sebuah gema. Gema apa yang ditinggalkan oleh pesan ini di relung hati Anda? Satu kalimat dari Anda bisa menjadi kunci bagi orang lain. Jika suluh ini telah menerangi satu sudut gelap di dalam diri Anda, satu sentuhan, suka, adalah cara Anda menjaga apinya agar tidak padam. Dan dengan berbagi, Anda tidak hanya menyebarkan sebuah video, Anda menjadi bagian dari rantai pewaris, meneruskan cahaya pemahaman ini kepada jiwa lain yang mungkin sedang meraba-raba dalam gelap. Jadikanlah ini bagian dari amal Anda. Dan terakhir, jika Anda merasa panggilan untuk terus berjalan bersama dalam kafilah para perantau yang sadar ini, jika Anda ingin terus menyelami samudera kearifan bersama kami, maka berlanggananlah. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai sesama musafir. Agar kita bisa terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan terus berjalan, hingga suatu saat nanti, tangisan kerinduan kita pun berubah menjadi senyuman saat tiba di gerbang kepulangan.